Oke, baik. Jadi sambil menunggu untuk teman-teman yang lain join, ya, di sini kita mempelajari hari ini looping atau perulangan, di mana untuk pertemuan sebelumnya itu kita mempelajari logika percabangan ya, if else, bagaimana ketika ada sebuah pernyataan lalu kondisinya akan seperti apa. Itu untuk if else. Tapi untuk looping ini artinya adalah perulangan. Kalau kebayang di kepalanya Ayatul, perulangan berarti nilainya yang berulang-ulang terus ya pastinya. Nah, jadi kita ke definisi dulu. Jadi apa sih sebenarnya itu looping? Jadi eh, looping adalah proses menjalankan perintah berulang kali selama suatu kondisi masih terpenuhi. Jadi ada perintah ya. Kan kita kalau misalnya apa menuliskan program di komputer itu artinya kita memberikan perintah. Jadi ada perintah yang kita berikan, tapi looping ini artinya dikerjakan secara berulang 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 terus. Artinya kayak sama begitu. Nah, ini dipakai ketika pertama mengulang perhitungan, kedua menampilkan deret angka. Nah, kalau Ayatul Husna tahu ya, kalau deret angka kan kayak satu, dua, tiga, atau satu, 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 satu. Nah, ini tuh kan berulang ya, Ayatul. Ini misalnya deret angka. Itu eh, looping itu berfungsinya misalnya di sini. Kemudian membuat tabel perkalian dan mengolah data yang panjang. Nah, nanti kalau misalnya Ayatul ini, nanti mungkin ya kalau habis SMA, terus lanjut kuliah, ya terus misalnya ngambil di bagian saintis begitu, nanti pasti akan berkutat sama ini, mengolah data misalnya yang panjang. Nah, ini kita bisa menerapkan apa namanya penggunaan materi looping seperti itu. Oke, next ya. Semoga paham ya. Nah, mungkin ini ya lebih memperjelas bagaimana maksud dari looping itu. Jadi kenapa sih sebenarnya kita harus melakukan looping? Kayak apa sih? Apa sebenarnya kayak apa pentingnya looping itu? Jadi looping itu menghemat waktu dan usaha dalam pemrograman. Misalnya gini nih, misalnya kakak tuh pengen membuat perulangan misalnya satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, ini kan diulang ya. Misalnya kayak habis satu, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya misalnya. Itu kan harus kalau ingin menampilkan kan harus dibuat sintaksnya kayak gini ya, Ayatul ya. Ada kita gunakan fungsi print, lalu satu, berarti tampilnya nanti satu, print dua, berarti nanti tampil dua, tiga, empat, dan lima. Nah, tapi ini kan kalau gimana nih kalau misalnya oh, saya mau menampilkan sebanyak 100. Wah, siapa yang kira-kira mau mengetik sintaks sepanjang dan sebanyak 100 itu? Itu pasti agak sangat susah. Nah, makanya pentingnya looping di sini adalah mempersingkat sintaks yang kita bisa gunakan. Contohnya kayak gini. Kita buat contohnya ya. Bentar. Oke. Oke, agak lama ya ayat tuh ya. Ini teman-teman yang lain pada kemana ya? Masih Oke, belum bentar. aktif, Kak. Oh, apa jangan-jangan hari Jumat itu ada kegiatan ya, Ayatul ya? Kemungkinan ada organisasi, Kak. Oh, ada organisasi. Wah, nggak ngomong. Ya udah nggak apa-apa. Kita siapa tahu Ayatul nanti bisa ini nih mewakili Semantip nanti. Sorry.
Oke, semoga ini berguna ya buat Ayatul nanti nih. Oke, kita ke pertemuan 5 ya. Nah, misalnya di sini nih, tadi kan kalau misalnya ingin menampilkan perulangan angka sebanyak 5. Nah, kalau kakak tuliskan ingin menampilkan sebanyak 5, gini kan pastinya print 1, print 2, print 3, print 4, print 5. Nah, coba kakak running ya. Oke, kita tunggu. Ini proses running. Nah, tampil nih, ini berulang. Satu, terus kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, ini maksud dari looping yang berulang seperti itu. Tapi kan ini bagus kalau misalnya cuma menampilkan sebanyak 5 masih bisa ya diketik sampai 5 begitu ya. Tapi bagaimana kalau misalnya kita ingin menampilkan angka sebanyak 100? Wah, kira-kira ayah tuh bisa ini nggak? Bisa nulis sebanyak 100 nggak ini? Gimana ya tuh? Tidak, Kak. Tidak susah kan? Pasti mungkin bisa ya, bisa ditulis sampai 100, tapi butuh waktu yang lama. Padahal cuma pengen menampilkan 1 sampai 100 gitu. Wah, lama nih, lama. Sehingga, nah disinilah eh, kenapa looping penting. Nah, salah satunya adalah untuk efisiensi waktu juga ya dan mempersingkat sintaks. Nah, ini kalau misalnya sampai 100, wah berapa banyak, berapa panjang itu sintaksnya, berapa baris. Nah, kalau misalnya kita gunakan looping, itu kita bisa menggunakan seperti ini, yaitu kita membuat fungsi for. Jadi artinya untuk i di dalam rentang, misalnya kalau kita ingin menampilkan 5, maka yang kita gunakan range-nya itu adalah 1 sampai 6. Jadi artinya saat yang ditampilkan nanti itu mulai dari angka 1 sampai 5 yang berulang seperti itu. Nah, kita buat dulu ya, misalnya seperti ini nih. Misalnya gini nih, misalnya for i in range, misalnya 1,6 gitu ya. K print I. Oke, gitu ya. Print. Nah, kalau misalnya kakak running, nah nanti akan tampil nih eh, nilai atau angka yang berulang sebanyak 5. Jadi kalau misalnya kita ingin menampilkan angka sebanyak 5, berarti kita menambahkan range-nya di sini 1. Tapi yang akan ditampilkan itu hanya dari 1 sampai 5. Seperti itu. Nah, terus yang menjadi kemudahan ketika kita menggunakan looping, seperti tadi nih ilustrasinya. Ini kan kita cuman pengen nampilin angka yang berulang sebanyak 5. Jadi cuman 1, 2, 3, 4, 5. Tapi gimana kalau misalnya angkanya itu pengen kita ulang sampai 100 atau 1000 mungkin ya. Ini kan siapa sih yang mau mengetik sepanjang itu dan sebanyak itu ya, menguras waktu, menguras tenaga dan agak panjang gitu ya ininya baris sintaks yang kita tuliskan sehingga itu tentunya tidak efisien. Padahal kan ketika kita ingin menuliskan sintaks itu seharusnya efisien ya. Nah, cara mengefisienkan kita bisa menggunakan fungsi looping. Nah, terus gimana kira-kira Ayatul? Gimana kalau misalnya kita ingin menampilkan angka berulang sebanyak 100 sampai 100 ya. Kira-kira gimana ininya, kodenya? Berarti for In range satu i in range 1, 1000. kita misalnya pengen nampilin 100.
Berarti di sini berapa? 101, Kak. Oke, betul. 101 terus titik dua. Print I. Oke, betul ya. Coba kakak running. Nah, ini nih. Jadi angkanya akan looping seperti ini dari 1 sampai angka 100. Kayak gitu, pinter ya. Jadi nanti kalau misalnya kita ingin apa namanya looping angka itu harus misalnya kalau pengen nampilin 100 ya kita tambahin satu aja di sini untuk range-nya. Oke, ini kan misalnya kita gunakan variabel i ya. Gimana kalau misalnya kakak menggunakan variabel yang lain? Sama aja sebenarnya ya. Jadi ini tuh bisa diganti-ganti. Misalnya kakak pakainya for J misalnya in range 1 sampai misalnya kakak pengen nampilin sebanyak 50 ya gitu berulang. Berarti misalnya di sini pakai 51 ya. Nah, berarti yang printnya di sini itu bukan lagi i, tapi melainkan eh, variabel yang kita definisikan sebelumnya yaitu apa kira-kira? J, Kak. Oke, betul. Jadi kita print J. Nah, nanti akan tampil sampai 50 kayak gini. Oke, paham ya? Paham, Kak. O- Oke, bagus. Kita next ya. Oke. Nah, ini nih yang perlu kita ketahui ya. Bahwa perulangan for, jadi for yang tadi ya, kayak tadi nih for i in range, itu digunakan ketika jumlah perulangan sudah diketahui. Nah, jadi katanya kalau misalnya tadi nih, maksudnya jumlah perulangan yang sudah diketahui, itu tuh kita udah tahu. Misalnya kita pengen ngulang sampai sebanyak 5 atau sampai sebanyak 100 itu kan kita udah tahu ya jumlah perulangan yang pengen kita tampilkan itu ada berapa. Nah, nanti kita pakainya for. Tapi kalau misalnya ada satu lagi yang namanya while. Jadi jenis perulangan itu ada dua. Yang pertama ada for, yang tadi yang sudah kakak tampilkan. Itu kalau misalnya range-nya atau perulangannya itu kita udah tahu. Jadi kita bisa pakai for. Tapi kalau misalnya while itu bergantung sama kondisi yang jumlahnya itu tidak pasti. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi yang pertama kita mendefinisikan variabel dulu. Jadi misalnya di sini variabelnya adalah i ya, jadi bebas aja. Ayatul mau pakai i, j atau sembarang itu bebas aja. Kemudian while, jadi nah di sini nih ada kondisi. Kondisinya adalah eh, kurang dari sama dengan 5 gitu ya. Jadi berarti di sini kalau kita eh, bahasakan while 1 kurang dari sama dengan 5, jadi kita ngeprint i habis itu kita gunakan i plus sama dengan 1. Kita terapkan dulu ya. Misalnya di sini, oke, Akifa udah join ya, Akifa ya. Oke, mungkin sebelum kakak lanjut, apa Akifa perlu dijelaskan sedikit ya terlebih dahulu terkait eh, perulangan ini? Perlu, Kak. Oke, coba kita ulang sedikit dulu ya. Nggak apa-apa ya Ayatul ya, supaya yang lain juga agak paham. Oke, Akifa ya. Jadi untuk hari ini tuh kita belajarnya terkait looping ya. Jadi looping itu bagaimana? Itu untuk menjalankan perintah berulang kali selama satu kondisi masih terpenuhi. Jadi kayak misalnya kita tuh pengennya kalau menuliskan sintaks atau kode di komputer itu artinya kita memberikan perintah kepada komputer ya. Tapi itu biasanya misalnya satu kali. Nah, tapi bagaimana si looping ini? Jadi looping ini bekerja itu secara berulang kali terhadap perintah yang kita berikan selama kondisinya itu masih terpenuhi. Nah, contohnya misalnya di sini mengulang perhitungan atau menampilkan deret angka ya. Nah, contohnya mungkin kayak gini nih.
Jadi kalau misalnya kenapa sih kita menggunakan fungsi looping ini ya supaya Akiva lebih paham ya. Jadi ilustrasinya tuh kayak misalnya gini nih, kita kan pengennya menampilkan sebuah angka yang berulang. Jadi looping ini kan berulang ya, berulang, berulang. Jadi kita pengen ampilkan angka berulang. Kalau ingin menampilkan kan fungsi sintaks yang kita pakai itu adalah print ya, code-nya. Nah, print. Jadi kita ingin menampilkan angka yang berulang satu, misalnya sampai angka 5. Nah, berarti kita tuliskan nih print satu, print 2, print 3 sampai print 5. Nah, ini tanpa looping, jadi tanpa perulangan ya, artinya kita manual gitu ya. Nah, nanti tampilnya hasilnya, berarti tampilnya satu, 2, 3, 4, 5. Ini jadi outputnya ya, hasil yang keluar. Nah, ini tuh masih bagus kalau misalnya cuman 5 aja perulangan yang ingin kita tampilkan. Bagaimana kalau misalnya kita ingin menampilkan perulangan angkanya itu sebanyak 100 gitu misalnya. Itu kira-kira bisa eh, ditulis gak gini kira-kira Akiva? Kalau misalnya ini kan 5 masih bisa ya. Masih bisa kita tuliskan secara cepat gitu ya. Menampilkan 5 angka yang berulang. Tapi kalau misalnya menampilkan 100 gimana kira-kira? Apa cepet atau lama kira-kira Akiva? Cepat, Kak. Hmm, hmm. Mungkin kalau 5 cepet ya. Tapi gimana kalau misalnya kita menulis angka satu, print 2, print 3, print 4, print 5, 6, 7, 8, 9, 10, sampai 100. Atau sampai 1000. Itu pasti membutuhkan waktu yang sangat lama dan terlalu tidak efisien ya untuk menuliskan code seperti itu. Sehingga disinilah pentingnya looping itu. Jadi dengan code seperti itu yang panjang seperti tadi, itu kita bisa persingkat dengan menggunakan seperti ini ya. Jadi ini tuh lebih singkat, rapi dan efisien. Kakak perlihatkan misalnya contohnya ya, Kak tadi. Misalnya di sini nih, nah contohnya, ini kan misalnya cuman menampilkan perulangan angka sebanyak 5. Jadi kalau misalnya kakak print, tampilnya cuma 1, 2, 3, 4, 5. Tapi gimana kalau misalnya kakak menampilkan angka sebanyak 100? Berarti kakak harus menulis print 4, terus print 5, print 6, dan seterusnya sampai 100. Itu kan eh, lama ya. Jadi harusnya kenapa looping penting? Nah, sini tuh kenapa looping penting karena ini nih kalau misalnya bagus misalnya kalau misalnya cuma 100 gitu ya masih bisa deh. Tapi kalau misalnya kita ingin menampilkan perulangan sebanyak 1 juta gimana kira-kira Agiva? Satu hari kira-kira bisa nggak itu ditulis? Tidak, Kak. Oke, jadi pasti bakal ini ya. Jadi akan prosesnya akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Kemudian baris baris dari sintaksnya itu juga akan sangat banyak sehingga ini tidak tentunya tidak efisien. Nah, inilah pentingnya kenapa looping digunakan. Sehingga kalau misalnya kita gunakan looping, misalnya di sini nih, ini kan kita menampilkan angka sebanyak 5 ya. Ini kita gunakan berapa baris nih? 1, 2, 3, 4, 5 baris. Nah, dengan menggunakan fungsi looping, kita misalnya gunakan fungsi for. For itu digunakan ketika kita mengetahui range yang ada pada yang sudah kita tentukan. Misalnya di sini menampilkan menampilkan angka berulang sebanyak 5 gitu ya. Nah, sintaksnya itu kita gunakan for i in range. Kenapa di sini range-nya itu 1 sampai 6? Jadi, karena kita ingin menampilkan sebanyak 5, jadi kita tambahkan satu di sini. Jadi, ketika misalnya 6, itu yang tampil adalah hanya sebanyak 5. Nah, contohnya kalau misalnya kakak print gini, nah tampilnya cuma sebanyak 5 kan.
Terus kira-kira Akifa gimana kalau misalnya kakak itu pengen menampilkan angka eh, sebanyak misalnya 21. Kira-kira di sini range-nya berapa Akifa? 20, Kak. Misalnya gini nih, tadi kan kita kalau misalnya menampilkan angka yang berulang sebanyak 5, itu kan kita pakainya range-nya 1 sampai 6. Artinya kita hanya menampilkan 5, tapi kita jumlahkan satu lagi di sini. Sehingga yang tampil itu sebanyak 5 yang berulang. Terus kalau misalnya kita menampilkan angka yang berulang sebanyak sampai 21, kira-kira di sini range-nya berapa? Ayo. Atau Ayatul mungkin bisa. 1,22, Kak. Oke, 1,22. Jadi gini nih ya Kifa, kalau misalnya kita ingin menampilkan angka berulang sebanyak 21, berarti kita nanti eh, batas range-nya itu kita tambahkan satu lagi. Sehingga misalnya kita ingin menampilkan sebanyak 21 yang berulang, jadi kita tulisnya di range-nya itu sebanyak 22. Nah, nanti kalau misalnya kita running, nah tampilnya itu hanya cuma sebanyak 21, tapi range yang kita tulis itu sampai 22 kayak gitu. Terus satu lagi sekali lagi misalnya eh, kakaknya pengen nampilkan ini sebanyak 37. Nah, kira-kira di sini range-nya sampai berapa, Akifa? Ayo, kira-kira di sini range-nya kita pakainya sampai berapa? 1 sampai? Ayo, 1 sampai 30. Kita pakainya 38. 1 sampai. Oke, betul. 1 sampai pinter ya. 1 sampai 38. Dan nanti tampilnya itu ya sampai 37. Ya karena apa? Karena kita cuman pengennya nampilkan sebanyak 37 yang berulang, tapi di range-nya kita tambahin satu di sini. Jadi yang tampil itu cuman 1 sampai 37 gitu. Kira-kira sampai sini paham ya? Oke. Nah, selanjutnya di sini ya, ini tadi adalah misalnya ini eh, apa tadi eh, jenis perulangan. Jenis perulangan tuh tadi yang pertama adalah ada eh, menggunakan for dan yang kedua menggunakan while. Jadi kapan kita menggunakan for dan kapan kita menggunakan eh, while. Nah, di sini sudah dijelaskan ya. Jadi kapan kita menggunakan for dan kapan kita menggunakan while. Jadi for itu digunakan ketika jumlah perulangannya itu sudah diketahui. Nah, misalnya tadi tuh kita pengen nampilin jumlah perulangannya sebanyak sampai kalau range-nya misalnya sampai 5 begitu ya. Nah, kita tuh udah tahu kan range yang akan ditampilkan itu eh, sampai 5 gitu. Nah, nanti kita pakainya langsung pakai var aja. Tapi bagaimana kalau misalnya perulangannya itu bergantung pada kondisi. Jadi kalau misalnya ada sebuah kondisi, ya perulangannya itu berulang sesuai dengan kondisi yang sudah ditetapkan. Jadi jumlahnya itu tidak pasti karena ini berkesesuaian dengan tergantung dari kondisi yang kita gunakan. Contohnya kayak gini ya misalnya. Misalnya ini ya. Ini kita pakai 1.
Satu tadi fungsi for ya. Terus yang kedua sekarang adalah fungsi while. Oke, jadi eh, susu tadi ya, misalnya kita definisikan I-nya sama dengan satu. Jadi I-nya itu mulai dari satu. Kemudian nah, kita gunakan nih kondisi misalnya I-nya itu cuman sampai berapa tadi ya kalau di PPT itu? Misalnya sampai 5. While I kurang dari sama dengan 5, nah maka apa yang terjadi? Maka kita misalnya di sini print I, kemudian I plus minus 1. Coba kita run ya. Nah, ini tuh tetap ya. Jadi ada kondisi yang dipenuhi. Contohnya gini nih, maksudnya gini. Jadi I-nya kan dimulai dari angka 1. Nah, kemudian ketika I-nya itu kurang dari sama dengan 5, maka kita akan ngeprint I. Lalu I plus sama dengan 1. Artinya I-nya tadi kan 1 ya. Jadi akhirnya 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, jadi ada updatean setelah kita lakukan proses perulangan. Jadi gini ya maksudnya ya, harusnya. Semoga paham ya. I sama dengan 1. Nah, kondisinya adalah ketika I kurang dari sama dengan 5, maka kita menampilkan I-nya. Menampilkan I-nya berapa? I-nya kan tadi 1 nih. Berarti 1, apakah 1 di sini ya, I kurang dari 5. Oke, kita buat eh, ini lagi. Apakah 1 itu kurang dari sama dengan 5? Ayo, apakah 1 kurang dari sama dengan 5? Betul, Kak. Oke, karena betul, maka memenuhi. Nah, karena memenuhi, kita print I. Berarti I-nya tadi berapa? 1. Maka kita print I berarti menampilkan angka 1. Nah, kemudian selanjutnya ada lagi nih. I plus minus sama dengan 1. Berarti kan tadi I-nya sama dengan 1. Berarti sekarang 1 I itu sama dengan 1 kita jumlahkan dengan 1. Berarti I-nya sekarang adalah 2. Nah, kembali lagi nih. Kembali lagi berarti I sama dengan 2. Nah, kita balik lagi ke kondisi. While, apakah I ini kurang dari sama dengan 5? Nah, ini maka nah, kita gunakan berarti apakah sekarang I-nya berapa? Sekarang I-nya adalah, ayo, sekarang I-nya adalah 2. Karena kita sudah update tadi ya. Apakah 2 kurang dari sama dengan 5? Nah, apakah 2 kurang dari sama dengan 5? Betul, Kak. Kurang. Iya, ya betul ya. Jadi karena 2 kurang dari sama dengan 5, maka kita menampilkan I. Nah, berarti kita menampilkan berapa? Angka berapa? Angka 2. Nah, kemudian karena kita sudah misalnya sudah punya ya dari hasil ini untuk updatean kedua, sekarang kita masuk lagi nih bahwa
kita sudah menampilkan angka 2. Sekarang kita masuk ke I plus minus. Berarti sekarang kita update lagi I-nya. I sama dengan, sekarang I-nya berapa? 2 plus, kita jumlahkan dengan 1 ya. Sehingga, Alhamdulillah. Sehingga I-nya itu menjadi berapa I-nya sekarang? Kita update. I-nya sama dengan 3, Kak. oke, betul. Nah, kita next lagi nih. Intinya kita next itu sampainya dia sudah tidak bisa lagi. Kita next lagi berarti I sama dengan 3. Kalau I sama dengan 3, apakah I-nya ini kurang dari sama dengan 5? Nah, kemudian kita buat lagi. Sekarang I-nya berapa? I-nya sama dengan 3 kan? 3 kurang dari sama dengan 5. Apakah ini betul? Apakah 3 kurang dari sama dengan 5? Betul, Kak. Oke, maka kita menampilkan angka. 3. Oke, betul, angka 3. Nah, berarti I-nya sekarang berapa? I sama dengan 3 plus. 1. Oke, I 3 plus 1. Jadi I sama dengan, sekarang I-nya sama dengan 4. 4. Nah, oke, betul ya. Kita next lagi misalnya di sini. Kita next lagi. I-nya sekarang berubah nih. I-nya sekarang jadi 4. I sama dengan 4. Berarti di sini I, apakah I-nya itu kurang dari sama dengan 5? Dengan kondisi sekarang ya. Apakah I-nya kurang dari sama dengan 5? Nah, itu kita menggunakan sama ya. Seperti sebelumnya, sekarang I-nya sama dengan 4. Apakah 4 ini kurang dari sama dengan 5? Betul, Kak. Oke, betul. Berarti kita print angka. 4. Oke, betul. Kita print angka 4. Sehingga, nah nanti kita update lagi nih. I-nya sekarang kan sama dengan 4 plus 1. 1. Berarti I-nya sekarang adalah 5. Nah, kita next lagi. Kita next lagi ke I sama dengan 5. Kita next I sama dengan 5. I kurang dari sama dengan 5. Nah, kita buat lagi ya. Apakah di sini 5 itu kurang dari sama dengan 5? Salah, Kak. Kenapa salah? Oh, benar, Kak, benar. Oke, benar ya. Jadi kita ngeprint angka. Angka 5 Oke, betul. Nice. Jadi I-nya sama dengan, kita update lagi 5 plus. plus 1. Berarti I-nya sama dengan 6. Nah, kita next lagi misalnya. Nah, kita next lagi misalnya di sini ya, di atas aja ya. I sama dengan 6. I kurang dari sama dengan 5 ya. Kita next. Apakah 6 itu kurang dari sama dengan 5? Salah, Kak. Salah ya. Jadi kalau salah, apakah kita menampilkan I? Tidak, Apakah Kak. kita, oke. Berarti kita tidak menampilkan I ya, karena 6 itu sudah kurang dari 5. Jadi kondisinya sudah tidak terpenuhi. Nah, kita balik lagi ke definisi definisi while ya. Mana tuh? Bentar. Mana ya definisi while? Nah, definisi while adalah digunakan ketika perulangan bergantung pada kondisi. Nah, kondisinya itu adalah yang tadi, I-nya itu apakah I-nya kurang dari sama dengan 5. Nah, sekarang ketika kita melakukan updatean pada I ketika I sama dengan 6, itu kan sudah tidak memenuhi kondisi I kurang dari sama dengan 5. Sehingga kenapa hasilnya di sini yang tampil hanya 1, 2, 3, 4, dan 5?
sudah tidak ada angka 6 karena apa? Karena yang memenuhi hanya di sini ya, hanya satu, kemudian dua, tiga, empat, dan lima. Nah, kalau masuk 6, apakah 6 kurang dari 5? Itu kan sudah tidak benar ya, sudah tidak memenuhi kondisi, sehingga makanya dia berhenti. Perulangannya di sini berhenti, gitu. Kira-kira paham nggak? Paham, Kak. Oke, Ayatul gimana? Paham nggak Ayatul? Paham, Kak. Oke, semoga paham ya. Oke, bagus. Hmm. Terus, oke, terus ini nih, kalau misalnya kondisinya itu kita pakainya eh, apa namanya kondisinya, terus kita pakainya i-nya itu ditambahkan satu. Gimana kalau misalnya kira-kira i-nya itu kita tambahkan dua, gitu? Ada yang ini nggak? Ada yang tahu nggak kira-kira berapa hasilnya? Berapa nilai yang ditampilkan? Kira-kira berapa ya? I sama dengan satu. Terus apakah satu kurang dari sama dengan 5? Betul ya, berarti kita tampilkan I. I-nya tadi berapa? Satu, berarti kita print satu. Nah, ini misalnya jadi outputnya. Terus kita update. Kita update-nya I sama dengan satu plus berapa sekarang? +1. Y plus satu. Kok plus satu? Sekarang kondisinya gimana? I-nya sekarang +2, di Kak. Oke, plus 2. Jadi kita update I sama dengan 3. Nah, nah ini kan tadi nih kondisinya kita sudah print angka satu. Jadi yang tampil outputnya udah ada keluar satu. Sekarang kita ke I sama dengan 3. Apakah 3 ini kurang dari sama dengan 5? Betul, Kak. Oke, betul. Maka kita menampilkan print I berarti I yang di print berarti angka. Angka 3. Oke, angka 3. Sekarang kita update lagi. I sama dengan berapa? 3 plus 2 ya. 2, Kak. Berarti I sekarang adalah 5. Nah, kita sudah punya 2 nih yang ditampilkan. Ada satu, ada 3. Nah, kita cek lagi 5. I-nya sama dengan 5. Apakah 5 ini kurang dari sama dengan 5? Iya ya, Betul. betul ya. Oke, karena betul berarti I sama dengan kita tampilkan angka 5. I sama dengan 5 plus berapa? 2. Berarti I-nya sama dengan 7, Kak. oke, 7. Betul. Nah, sekarang kita update lagi. I sama dengan 7. Apakah 7 kurang dari sama dengan 5? Salah, Kak. Oke, salah. Berarti kita berhenti di angka angka 5. Karena 7-nya udah nggak bisa nih. Udah nggak bisa. Nah, berarti kalau misalnya kita pakai ini, kira-kira outputnya berapa aja yang tampil? Kalau kita pakai sintaks ini, outputnya berapa aja yang tampil? Hasil yang tampil kayak tadi nih, ada satu, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau while berarti berapa aja yang tampil? Angka berapa yang kondisi ini? Yo, yang tampil satu, 3, dan 5. Karena kita tadi udah nyari nih. Ini nih yang akan tampil ini satu, 3, dan 5. Karena kalau I sama dengan 7 udah nggak terpenuhi gitu. Nah, coba ya kalau Kakak Raning apakah terbukti dari hasil yang sudah kita cari? Coba Kakak Ran. Nah, betul ternyata yang tampil adalah
angka 1, 3, dan 5. Jadi prosesnya untuk mendapatkan ini tuh caranya seperti tadi gitu. Cara untuk mendapatkan. Jadi adik-adik tuh harus tahu ya sebenarnya kalau kita belajar pemrograman itu tidak jauh-jauh dari matematika. Jadi eh, kita sambil belajar pemrograman ya harus belajar matematika juga gitu. Gitu ya. Oke, kira-kira sampai sini paham perbedaan for dengan while. Paham, Kak. Oke, paham ya. Kan next. Nah, jadi oke, alhamdulillah. Di sini ada struktur perulangan for. Jadi, ini ya tadi ya kita kan sudah langsung belajar sintaksnya nih. Sebenarnya ada strukturnya. Jadi strukturnya itu ini ada fungsi for yang kita gunakan tadi. Kalau misalnya range yang ingin kita tampilkan perulangannya itu sudah diketahui. Jadi for variable in range, jadi mulai, batas, dan langkahnya. Nah, kemudian ada aksi. Jadi mulai itu apa? Mulai itu adalah angka awal. Misalnya tadi nih, angka awalnya adalah 1. Kita tuliskan 1. Nah, kemudian batasnya itu misalnya berhenti sebelum angka ini. Nah, jadi kenapa tadi misalnya kita ingin menampilkan 5, tapi range yang kita tulis itu adalah 1,6. Karena di sini nih, batas itu yang ini artinya adalah berhenti sebelum angka yang angka ini artinya angka 6. Semoga paham ya. Maksudnya misalnya mulai itu dari angka 1 karena menjadi angka awal. Jadi angka awalnya adalah 1. Terus batas itu adalah berhenti sebelum angka ini. Angka ini artinya misalnya yang ditampilkan 6 kan. Kita masukkan 1,6. Berhenti sebelum angka ini. Sebelum angka ini berapa? Berarti sebelumnya adalah angka 5. Nah, makanya kita sampainya menampilkan cuma sampai 5 karena berhenti sebelum angka batas atasnya gitu. Nah, terus di sini juga ada langkah ya, ada langkah itu kita pakai, bisa juga enggak ada kenaikan atau penurunan seperti itu. Oke, eh, kita next ya. Nah, nah tadi nih, kita tadi kan ada dua jenis perulangan, ada for, ada while. For digunakan ketika kondisi perulangannya itu kita sudah ketahui, tapi kalau while tergantung dari kondisi dari yang kita masukkan tadi. Nah, while jadi strukturnya gimana? Strukturnya seperti ini. Ada while, kita masukkan fungsi while, kemudian kondisinya apa? Kondisi ini artinya logika operator sebelumnya ya. Misalnya dia kurang dari sama dengan, ataukah dia lebih, atau dia modulus. Nah, itu belajar lagi dari operator yang kita gunakan sebelumnya. Nah, kemudian kalau kondisinya seperti itu, aksinya apa? Gitu. Nah, jadi ya, ini ya, artinya perulangannya gitu kita belum ketahui berapa. Nah, contohnya misalnya eh, ini kayaknya belum saya post deh ini. Oh, oh ya, oke. Oke, jadi di sini contohnya ini ya, misalnya ada password. Jadi password itu kita bisa ini juga, kayak misalnya ada eh, apa namanya kondisi kondisi yang perlu dilakukan. Nah, mungkin langsung aja ya praktiknya biar lebih paham. Example, contoh apa tadi? While gitu ya. Kita pakainya, misalnya tadi password itu sama dengan kita gunakan inputnya, kemudian while eh,
word itu sama dengan tadi berapa ya? Satu, dua, tiga, empat. Kemudian maka password sama dengan ini ya, input. Kita gunakan fungsi input. Lalu kita meminta untuk masukkan password. Nah, terus kemudian selanjutnya eh, kalau misalnya berhasil, kita gunakan print, maka di sini password itu berhasil. Nah, coba ya kita jalankan. Jadi ini ada fungsi while. Nah, kalau kemarin kan kita tuh belajarnya, jadi oh ya, belum kakak sampaikan juga ya. Jadi ini tuh eh, kita belajarnya menampilkan seperti ini dulu. Nanti pekan depan kita belajar untuk membuat grafik user interface atau GUI-nya. Nah, tapi untuk sekarang kita belajar CLI-nya dulu. Jadi abis itu kita running nih. Kita running. Nah, masukkan password. Misalnya passwordnya itu adalah 3. Misalnya contohnya ya, contoh salah aja gitu misalnya. Nah, dia berulang nih, berulang. Kenapa bisa kira-kira? Kita masukkan lagi 1. Kita masukkan misalnya 4. Kita masukkan 2. Nah, ini berulang terus ini. 3 4, 3 2, 2 2 2, 9 9 9. Nah, dia dia akan berulang seperti ini terus. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa bisa kalau misalnya kita masukkan password itu akan berulang terus seperti ini? Ada yang tahu nggak? Karena Hah? karena passwordnya salah, Kak. Oke, jadi karena passwordnya salah ya dan kita menggunakan tanda seru seperti ini, jadi artinya password yang digunakan itu haruslah 1 2 3 4. Makanya ketika kita lakukan input itu pastinya dia kalau misalnya bukan 1 2 3 4 maka dia akan berlooping terus, berputar terus. Ini nih nggak berhenti nih, akan mengulang terus. Misalnya 3 3 lagi, nah akan berulang terus. Nah, gimana kalau misalnya kita masukkan 1 2 3 4? Nah, akan berhasil kan? Karena memang eh, while ini jadi ada kondisi yang digunakan adalah seperti ini. Nah, kondisinya itu adalah yang kita masukkan haruslah angka yang persis sama ya, harus benar sehingga kalau misalnya tidak eh, sama atau tidak benar, maka nantinya while ini akan berulang terus. Dia akan meminta memasukkan password yang baru terus menerus seperti itu. Kira-kira paham nggak? Paham, Kak. Oke, itu siapa tadi yang ngomong, Bang? Siapa lagi? Oh, udah masuk ya Zahira ya? Wah, semoga Zahira nanti kakak ini, nanti sebenarnya kakak buat ini, buat recording, nanti bisa dilihat lagi ya. Kalau misalnya ada yang tertinggal. Nah, oke, jadi ini adalah contoh while ya. Jadi kalau Zahira telat tadi ya, jadi ada kita tuh hari ini belajarnya terkait perulangan. Nah, perulangan itu ada 2. Jadi ada for, ada while. Nah, kapan kita gunakan for, kapan kita gunakan while. Jadi for itu digunakan kalau misalnya kita ingin menampilkan angka yang berulang dan itu kita sudah ketahui. Tapi kalau misalnya while, nah ini tuh kita belum ketahui angka yang akan keluar itu berapa gitu ya, berapa perulangan angka yang keluar. Nah, karena kenapa terjadi seperti itu? Karena dia bergantung pada em, bergantung pada kondisi sehingga while ini ada kondisi-kondisi seperti tadi misalnya dia akan berulang terus kalau misalnya kondisinya ini tidak terpenuhi. Jadi harus passwordnya harus sama. Kemudian misalnya
kondisinya tadi, kalau misalnya I-nya itu kurang dari sama dengan 5, lalu kita jumlahkan I-nya plus 2 setelah memperoleh I yang baru, nah yang tampil cuman ini. Kenapa misalnya angka seterusnya tidak tampil? Karena sudah tidak memenuhi. Makanya while itu hanya menampilkan angka yang memenuhi kondisi aja gitu. Tapi kalau misalnya for kita menuliskan range-nya segini, nah langsung tampil dia semuanya. Akan berulang secara terus-menerus sampai rentang yang kita tentukan kayak gitu. Oke, kira-kira paham nggak? Ayatul, Kifa, Zahira ya meskipun ya telat, agak telat join. Oke. Nah, di sini nih eh, program misalnya deret angka, kita ingin menampilkan deret angka 1 sampai 10. Nah, kalau kita ingin menampilkan angka 1 sampai 10, kira-kira ada yang tahu nggak kenapa di sini kita range-nya pakainya 1 sampai 11? Ayo, karena apa? Karena tadi ya batas. Karena kita ingin menampilkan angka 10. Jadi batas yang ditampilkan adalah di bawah dari angka 11, yaitu angka 10 kayak gitu. Kemudian deret bilangan genap 2 sampai 20. Nah, ini nih yang kondisi yang tadi nih terpakai di sini kita gunakan 2. 2 itu artinya genap. Gitu ya, pasti akan selalu bilangan genap. Semoga ini ya, semoga paham ya, genap ganjil ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang mana angka genap, yang mana angka ganjil? Angka ganjil 1, 3, dan seterusnya, Kak. Kalau genap 2, 5, seterusnya. Kalau yang ganjil berarti kita kuningkan ya. Ganjil itu 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Terus kalau misalnya genap, dia itu 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Kalau misalnya kita perhatikan, ya, kalau misalnya kita misalnya mulai dari angka 1, kita pakai ini aja. Kita misalnya mulai dari angka 1. Ini pasti akan lompat ya, pasti akan selalu dijumlahkan dengan 2. Nah, misalnya angka 1 kita jumlahkan dengan eh, 2, itu jadinya angka 3 kan. 1 plus 2 kan jadinya 3. Berarti ini masuknya ke angka ganjil apa genap? Ganjil, Kak. Oke, ganjil. Nah, kita jumlahkan lagi sama dengan plus 2 lagi. Plus 2. Jadinya angka 5 ganjil lagi. Plus 2 lagi. Angka 7. Plus 2 lagi. Angka 9. Nah, ini kalau misalnya kita mulai dari angka 1. Gimana kalau misalnya kita mulai dari angka 2? Apa yang terjadi? Kalau misalnya kita mulai dari angka 2, nah jadi angka 2 berarti kita misalnya plus 2. 2 plus 2 berapa? Jadi 4, Kak. 4. Plus 2 lagi jadi 6. Plus 2 lagi jadi 8. Plus 2 lagi jadi 10. Nah, bisa nih kita lihat di sini. Jadi matematika itu sebenarnya ada polanya ya. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan seperti ini. Kalau misalnya kita jumlahkan 2, di mana data awal itu kita mulai dari 1, maka bilangan yang kita peroleh adalah bilangan ganjil apa genap? Ganjil ya, ganjil.
Terus, kalau misalnya angka 2 kita jumlahkan dengan angka 2 seterusnya, maka kita akan memperoleh bilangan genap. Nah, ini berlaku nih sama range seperti ini. Semoga paham ya. Range-nya misalnya kita mulai dari 2, kemudian batasnya adalah sampai 20. Jadi kita tulisnya sampai 21 ya. 21. Lalu kemudian 2 ini adalah maksudnya itu setiap angka 2 tadi kita jumlahkan dengan 2 gitu. Kita jumlahkan dengan 2. Jadi kita ini adalah apa namanya tadi itu ya definisinya? Definisinya tadi adalah kenaikan atau penurunan. Berarti karena dia positif, maka dia kenaikan gitu. Berarti kenaikannya adalah 2. Berarti karena kita mulai dengan angka 2, jadinya ini bilangan apa nantinya yang muncul semua? Bilangan genap apa ganjil? Genap, Kak. Oke, betul ya, genap. Kenapa genap? Karena ini nih, jawabannya di sini yang tadi. Kalau kita misalnya menjumlahkan 2 di awal, ini ya 2 di awal, kita jumlahkan dengan 2, maka hasilnya akan genap. Lalu gimana kalau misalnya di sini nilainya adalah di awal 1, koma kita tampilkan sampai 21, koma di sini 2. Maka eh, nilai-nilai yang muncul adalah angka Genap, Kak. oh genap. Kan tadi misalnya Ganjil. berarti ganjil ya. Berarti ganjil. Jadi kalau misalnya kita menampil datanya itu dimulai dari 2, nah itu kita jumlahkan dengan 2 ya di sini, maka tampil akan genap. Tapi kalau misalnya dia dimulai dari 1 nih, nah polanya yang tadi seperti ini, maka tampilnya adalah angka ganjil. Seperti itu. Nah, oke. Semoga kira-kira paham nggak? Semoga paham ya. Jadi Paham, kalau Kak. misalnya, oke pintar. Oke, kalau misalnya di sini ya, eh, misalnya menampilkan bilangan genap 1, 2 sampai 20. Berarti kita definisikan dulu, eh, kita gunakan fungsi for ya. For i, karena nggak ada kondisi nih, for i in range. Berarti karena genap, berarti kita mulai dengan angka 2, koma, sampai 20 berarti kita gunakan 21, koma, 2. Sorry, koma 2. Maka print I. Coba kita running ya. Nah, tampilnya adalah 2 sampai 20. Nah, ini semua kan kalau kita perhatikan deret angkanya genap semua. Terus kalau misalnya kita ingin menampilkan angka bilangan eh, ganjil, ganjil, du, ganjil berapa ya kira-kira ya? 1 sampai 20 misalnya. Karena kita ingin menampilkan angka ganjil 1 sampai 20, berarti kita mulainya di sini dari angka 1. Karena tadi tuh polanya kelihatan. Nah, kalau kakak print, nah tampil ini semua-muanya ini adalah angka ganjil. Kayak gitu. Kira-kira paham nggak? Oke, semoga paham ya. Paham. Karena nanti oke, good. Jadi nanti di pertemuan project kita di pertemuan 8 kita akan membuat kalkulator dengan tampilan Graphic User Interface atau GUI gitu ya. Jadi kenapa kita belajar seperti ini adik-adik? Karena nanti akan kita gunakan ketika kita ingin membuat kalkulator gitu ya. Kalau kita perhatikan kan misalnya aplikasi kalkulator gitu ya. Jadi itu kan sudah berbentuk aplikasi langsung ya. Nah, kalau graphic user interface itu kita pakainya masih runningnya di program misalnya pakai Visual Studio Code ya. Nanti kakak ini ya kakak perlihatkan itu tampilnya di situ. Tapi berbentuknya itu adalah tampilan seperti aplikasi. Nah, nanti kita akan membuat seperti itu pada pertemuan berikutnya. Nah, di sini sudah tampil ya angka genap.
Kemudian angka ganjil. Kira-kira paham ya sampai sini ya? Oke. Nah, kalau misalnya gimana kalau misalnya dia deretnya mundur 10 ke 1, itu kita pakainya berarti batasnya itu kan dia kan batas awalnya dia katanya pengen dari 10 ke 1, berarti batas awalnya adalah 10 ke 1. Sebelum nol itu kan 1 ya. Jadi makanya di sini adalah nol. Gimana kalau misalnya dia dari 10 ke 2, berarti di sini batasnya adalah berapa kira-kira jadinya? 1 ya. Nah, kita misalnya gini nih. Misalnya gini, menampilkan angka 10 sampai 1 gitu ya. Berarti kita pakainya gini, for i in range. Berapa kira-kira di sini? For i in range, kita tampilkan angka angka pertama berapa yang akan tampil? Karena angka 10 dari 1. Jadi dari terbesar ke terkecil. Angka 10, koma. Nah, sebelum 1 itu berapa? Nol, Kak. Kita coba nol dulu ya kalau gitu. Nol. Nah, karena kita ingin berulang secara satu persatu ya, makanya di sini kita kurangkan 1 gitu. Jadi ini adalah eh, kayak menghitung mundur ke belakang gitu. Nah, coba kakak running. Oh, enggak, belum. Terus print I. Coba kakak runningnya. Nah, berarti ini nih. 10, 9, 9, 6. Nah, betul ya. Jadi di sini adalah nol karena kita pengennya sampai 1. Terus gimana kalau misalnya di sini kita pengennya ngitung mundurnya itu adalah sampai 3 misalnya. Berarti di sini angkanya berapa jadinya? Sebelum 3 jadinya berapa tuh? Dua, Kak. Oke. Print. Jadinya 3. Oke, pintar ya. Paham ya berarti. Oke. Sebenarnya ini sama aja ya, sama aja kayak sebelumnya kita masukkan, tapi ini adalah dalam bentuk perkalian gitu ya. Jadi ada angka, kemudian kita masukkan angkanya. Kalau angka kan kemarin tuh belajarnya integer, angka kan input. Oke, jadi kita masukkan angka. Lalu kita tambahkan kondisi tabel perkaliannya adalah seperti ini, bahwa for i in range, berarti kita karena kita pakai for, berarti kita sudah tahu range data yang akan tampil itu ada berapa. Kemudian kita print angka dan i-nya berapa, lalu angkanya itu dikalikan dengan i. Nah, ini akan menampilkan tabel perkalian 1 sampai 10 sebenarnya gitu. Nanti atau mungkin kita coba dulu aja ya. Belum kita selesaikan Zoom-nya, kita coba terakhir ini ya. Hmm, oke. Buat tabel ya, tabel perkalian. Satu. Eh, angka sama dengan apa? Rumusnya integer, terus input, terus apa kira-kira? Masukkan angka. Terus kemudian tadi apa? Kita pakai fungsi apa? For ya. For i in range. Berarti kita pakainya 1 sampai 11. Kenapa? Karena yang ditampilkan hanya adalah 10. Lalu kita print ini ya. Kita print kita pakai ini aja, print angkanya berapa, lalu eh, itu X-nya berapa ya yang ditampilkan, lalu I-nya juga berapa yang ditampilkan, lalu angka dikalikan dengan coba.
Ini maksudnya X ini artinya kali ya. Coba kita eh, masukkan gitu. Misalnya angkanya adalah berapa ya? 3 misalnya. Nah, akan muncul nih perkalian 3 dari 1 sampai 10 gitu. Ini ini nih gunanya kita menggunakan fungsi for. Bisa untuk melakukan fungsi apa namanya? Melakukan menampilkan tabel perkalian gitu. Coba misalnya ini kan perkalian 3 ya. Gimana kalau misalnya kita ingin perkalian 7? Berarti kita masukkan angka 7. Berarti sampai 70. Nah, ini kan range-nya sampai 11. Gimana kalau misalnya kakaknya masukkan sini 11? Oh, bisa juga. Ya, bisa juga ya. Atau kenapa bisa juga seperti itu? Karena range yang dimaksud 1 sampai 11 itu adalah 1, 2, oh, sorry. 1, wow, wow. 1, 2, 3 sampai seperti ini ya. Nah, sedangkan 11 itu artinya adalah angka yang kita masukkan seperti itu. Kira-kira paham nggak sampai sini? Paham, Kak. Oke, Paham. jadi oke seperti ini ya. Artinya, oke kita next lagi. Udah masalah saya. Nah, ini loop bersarang atau nested loop. Jadi kita gunakan untuk membentuk tabel ya sama kayak sebelumnya tadi, tapi dia berulang lagi. Jadi kita mendefinisikan 2 kali. Jadi ada for i in range 1 sampai 6, lalu for j in range 1 sampai 7. Artinya kalau tadi kan for i misalnya tadi kan cuma satu ya, misalnya contohnya satu for i in range 1 sampai 6 berarti di sini nih dia ada tabel seperti ini. 1, 2, 3, 4 sampai misalnya di sini 5 gitu kan, karena 1 sampai 6. Ini untuk misalnya yang I. Terus ada lagi for J. Berarti di sini ada J lagi di sini. J-nya itu 1 sampai 5. Nah, ini adalah J. Nah, nanti katanya I dikali J ke J. Berarti seperti ini. Jadi bentuknya tabel perkalian itu maksudnya. Oke, kira-kira paham nggak? Ini. Nanti di running ya. Nanti di running aja biar lebih paham. Oke. Nah, di sini ada beberapa kesalahan umum yang perlu dihindari kalau misalnya kita menggunakan looping ya. Kalau misalnya kayak tadi tuh kondisinya selalu benar, misalnya di sini nanti akan terjadi infinite loop. Infinite loop itu artinya apa? Dia akan secara berulang terus 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 terus. Dia nggak akan berhenti gitu. Jadi dia infinite kan kayak nggak terbatas gitu ya. Artinya perulangannya itu nggak terbatas sehingga tentunya sudah pasti bahwa code-nya itu salah seperti tidak sesuai, ada yang tidak sesuai seperti itu. Ada juga outputnya tidak sesuai, berarti code-nya salah. Kemudian angka tidak muncul. Gitu. Oke. Nah, kita berada di akhir ya, akhir materi untuk looping. Kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Kira-kira ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Sepertinya nggak ada ya. Kalau gitu silakan open kamera kita sesi foto bersama dulu. Nanti kakak stop share ya. Atau ya betul. Nah coba silakan deh Ayatul dan Husna ditampilkan ininya. Ditampilkan dibuka open kameranya. Ini kakak sambil buka open kamera, kakak ini ya kirimkan link untuk presensi.
Oke, Andi Akifa belum ya? Oh, Zahira keluar ya, Zahira. Oke, kita sesi dokumentasi dulu ya. Oke, satu, dua, tiga. Oke, terus sekali lagi kita dokumentasi dengan ini ya. Oke, oke satu, dua, tiga. Oke, materi ya dengan materi satu kali, maybe. Oh, yes. Ini aja balik. Oke, kakak hitung lagi. Ntar. Satu, dua, tiga. Senyum. Oke, guys. Udah ya. Nah, minta tolong diisi ya link presensi untuk hari ini.